Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Adelia, NIM 070405-21085 dari Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pemikiran filsafat Al-Ghazali dari mata kuliah Orientasi Filsafat. Adapun sub pembahasan dari video kali ini yaitu yang pertama, biografi Al-Ghazali, yang kedua, karya-karya dari Al-Ghazali, dan yang terakhir, pemikiran filsafat Al-Ghazali. Biografi Al-Ghazali. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Dilahirkan di desa Kuzala, daerah Tus, salah satu kota Khurasan, Persia, pada tahun 450 Hijriah atau 1085 Masehi. Nama asli yang diberikan orang tuanya adalah Muhammad bin Ahmad. Setelah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Hamid, kemudian beliau dipanggil Abu Hamid. Nama Al-Ghazali dengan 2 Z berasal dari kata ghazal, artinya tukang pintal benang, karena pekerjaan ayah Al-Ghazali adalah memintang benang wol. Sedangkan Al-Ghazali dengan 1 Z diambil dari kata ghazala, nama kampung kelahiran Al-Ghazali. Yang terakhir inilah yang banyak dipakai. Ayahnya adalah seorang pekerja pembuat pakaian dari bulu atau wol dan menjualnya di pasar. Ayah Al-Ghazali juga seorang ahli tasawuf yang soleh. Ia meninggal dunia ketika Al-Ghazali dan saudaranya masih kecil. Akan tetapi, sebelum wafatnya, ia telah menitipkan kedua anaknya itu kepada seorang ahli tasawuf pula untuk dibimbing dan dipelihara. Pada masa kecil, Al-Ghazali hidup dalam kemiskinan di bawah bimbingan seorang sufi yang kelak memasukkannya ke salah satu sekolah penampungan anak-anak tanpa mampu yang memberikan jaminan kebutuhan hidup. Di tanah kelahirannya Tus, Al-Ghazali belajar sejumlah ilmu pengetahuan. Ia belajar fikih pada Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Rasikani. Setelah itu ia pergi ke Jurjan, belajar pada Imam Abi Nasr Al-Ismaili, lalu ke Nasyabur pada saat Imam Al-Haramain Nuruddin Al-Juwaini menjabat sebagai kepala madrasah nizamiyah. Di bawah asuhan Al-Juwaini, Al-Ghazali belajar ilmu fikih, usul, mantik, dan kalam hingga Imam Al-Juwaini meninggal dunia tahun 478 Hijriah. Setelah Imam Al-Haramain wafat, Al-Ghazali pergi ke Al-Azhar untuk berkunjung kepada Menteri Nizam Al-Muluk dari pemerintahan dinasti Saljuk. Ia disambut dengan penuh kehormatan sebagai seorang ulama besar. Kemudian dipertemukan para alim ulama dan para ilmuwan. Semuanya mengakui akan ketinggian ilmu yang dimiliki Al-Ghazali. Menteri Nizam Al-Muluk akhirnya melantik Al-Ghazali pada tahun 484 Hijriah sebagai guru besar atau profesor pada perguruan tinggi Nizamiyah yang berada di kota Baghdad dan mengajar di sana selama 4 tahun. Karya-karya dari Al-Ghazali. Yang pertama, Tahafut Al-Falasifah 488 Hijriah. Kedua, Fadhail Al-Batiniyat wa Fadhail Al-Mutasyahiriyah 488 Hijriah. Ketiga, Al-Iqtisad fil Al-Iqtiqad 488 Hijriah. Keempat, Al-Risalat Al-Qudsiyah 488 sampai 489 Hijriah. Kelima, Qawaid Al-Aqaid 488 sampai 489 Hijriah. Keenam, Ihya Ulumuddin 489 sampai 495 Hijriah. Yang ketujuh, Al-Maqsad Al-Asna Syarh Asma Allah Al-Husna 490 sampai 495 Hijriah. Yang kedelapan, Faisal Al-Tafriqat Baina Al-Islam wa Al-Zandaqah 497 Hijriah. Yang kesembilan, Kitab Al-Arba'in fi Usul Al-Hadin 499 Hijriah. Yang kesepuluh, Qanun Al-Ta'wil tetapi sebelum 500. Dan yang ke-11, Al-Munqidh min Al-Dalal 501 sampai 502 Hijriah. Dan yang terakhir, Ilzam Al-Awam an Ilmi Al-Kalam 504 sampai 505 Hijriah.
Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pemikiran filsafat Al-Ghazali. Pemikiran filsafat Al-Ghazali dibagi menjadi 3. Yang pertama ada metafisika. Al-Ghazali dalam Al-Munaqid min Al-Dalal menjelaskan bahwa jika berbicara mengenai ketuhanan atau metafisika, maka disinilah terdapat sebagian besar kesalahan mereka atau para filosof syarat-syarat yang telah mereka tetapkan sendiri dalam ilmu logika. Karena itu, banyak pertentangan antara mereka sendiri dalam soal ketuhanan atau metafisika. Al-Ghazali meneliti kerja para filsuf dengan metodenya yang rasional, yang mengandalkan akal untuk memperoleh pengetahuan yang meyakinkan. Dia pun menekuni bidang filsafat secara otodidak sampai menghasilkan beberapa karya yang mengangkatnya sebagai filsuf. Dalam buku Tahfatul Falasifah, Al-Ghazali menghantam pendapat-pendapat filsafat Yunani, di antaranya juga Ibnu Sina, CS, dalam 20 masalah. Di antaranya yang terpenting adalah 1. Al-Ghazali menyerang dalil-dalil filsafat atau Aristoteles tentang azalinya alam dan dunia. Di sini Al-Ghazali berpendapat bahwa alam atau dunia berasal dari tidak ada menjadi ada, sebab diciptakan oleh Tuhan. 2. Al-Ghazali menyerang pendapat kaum filsafat Aristoteles tentang pastinya keabadian alam. Laber berpendapat bahwa soal keabadian alam itu terserah pada Tuhan semata-mata. Mungkin saja alam itu terus-menerus tanpa akhir, andai kata Tuhan menghendakinya. 3. Al-Ghazali menyerang pendapat kaum filsafat bahwa Tuhan hanya mengetahui soal-soal yang besar saja, tetapi tidak mengetahui soal-soal yang kecil atau juz'iyat. 4. Al-Ghazali juga menentang pendapat filsafat bahwa segala sesuatu terjadi dengan kepastian hukum, sebab dan akibat semata-mata, dan mustahil ada penyelewengan dari hukum itu. Baik Al-Ghazali sebagai peristiwa yang serupa dengan hukum sebab dan akibat itu hanyalah kebiasaan atau ijra'ul adat semata-mata dan bukan hukum kepastian. Pemikiran filsafat yang kedua yaitu iradat Tuhan. Mengenai kejadian alam dan dunia, Al-Ghazali berpendapat bahwa dunia itu berasal dari iradat atau kehendak. Tuhan semata-mata tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Iradat Tuhan itulah yang diartikan penciptaan. Iradat itu menghasilkan ciptaan yang berganda. Di satu pihak merupakan undang-undang dan di lain pihak merupakan zara-zara atau atom-atom yang masih abstrak. Penyesuaian antara zara-zara yang abstrak dengan undang-undang itulah yang merupakan dunia dan kebiasaannya yang kita lihat ini. Iradat Tuhan adalah mutlak, bebas dari ikatan, waktu dan ruang. Tetapi dunia yang menciptakan itu seperti yang ada ditangkap dan dikesankan pada akal atau intelek manusia, terbatas dalam pengertian ruang dan waktu. Al-Ghazali menganggap bahwa Tuhan adalah transenden, tetapi kemauan iradatnya imanen di atas dunia ini dan merupakan sebab hakiki dari segala kejadian. Pemikiran filsafat yang ketiga yaitu etika. Mengenali filsafat etika Al-Ghazali secara sekaligus dapat kita lihat pada teori tasawufnya dalam buku Ihya Ulumuddin. Dengan kata lain, filsafat etika Al-Ghazali adalah teori tasawufnya itu. Mengenai tujuan pokok dari etika Al-Ghazali, kita temui pada semboyan tasawuf yang terkenal Al-Takhalluq bin Al-Halqi ala Taqo al-Basyariyah atau Al-Asaf bi Sifat Al-Rahman A'la Taqo al-Basyariyah. Maksudnya adalah agar manusia sejauh kesanggupannya meniru perangai dan sifat-sifat ketuhanan seperti pengasih, pemaaf, dan sifat-sifat yang disukai Tuhan, jujur, sabar, ikhlas, dan sebagainya, sesuai dengan prinsip Islam. Al-Ghazali menganggap Tuhan sebagai pencipta yang aktif berkuasa, yang sangat memelihara dan menyebarkan rahmat atau kebaikan bagi sekalian alam. Berbeda dengan prinsip filsafat klasik Yunani yang menganggap bahwa Tuhan sebagai kebaikan yang tertinggi, tetapi pasif menanti, hanya menunggu pendekatan diri dari manusia dan menganggap materi sebagai pangkal keburukan sama sekali. Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, karena sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.